Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majum dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kembali lagi bersama saya dalam Learning Journal kedua pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada pertemuan kedua ini, dosen kami langsung mengabsen kami terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian beliau menjelaskan materi pertama, yaitu pengantar berita dan artikel, yang dimana berita adalah suatu laporan penting dari sebuah kejadian yang bisa menarik perhatian umum. Kemudian ada beberapa jenis berita. Yang pertama ada straight news, yaitu berita yang dibawakan secara singkat atau yang namanya menggunakan atau yang namanya memenuhi 5W1H. Kemudian ada soft news, yang dimana soft news ini dibawakan pemberitanya dengan santai seperti insert, rumpi dan lain sebagainya. Kemudian ada in-depth news, yaitu berita yang mendalam seperti berita silet, terus mata najwa, itu dibawakannya secara mendalam, teman-teman. Kemudian ada feature news, yang dimana feature news ini seperti on the spot, jadi mengulas sejarah, mengulas hal-hal menarik, terus si unyil, terus si bolang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nilai-nilai tentang berita, yang dimana nilai-nilai berita ini yang pertama ada magnitude, yang kedua ada proximity, yang ketiga ada aktual, yang keempat ada impact, atau yang namanya impact itu berdampak bagi kita semua. Terus ada usefulness, ada human interest, ada konflik, ada sub-rising, dan ada sec dan juga information. Nah, kemudian berita juga harus mengandung beberapa unsur syarat, yang dimana syarat berita ini yang pertama harus aktual, faktual, terus penting, terus menarik, dan melalui media massa juga. Ada beberapa media massa. Yang pertama itu ada media cetak, yang kedua ada media cyber seperti Instagram dan Facebook. Kemudian ada media elektronik seperti TV dan radio. Nah, selanjutnya isu, mengenai isu. What issue? Apa itu isu? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan. Suatu masalah yang belum terpecahkan, itu yang namanya isu. Kemudian fakta adalah suatu pengamatan yang objektif, real atau nyata, seperti Presiden Prabowo kan nyata. Terus dan dapat verifikasi siapapun. Kemudian mengenai how to research and documentation. Nah, yang dimana nulis juga harus menggunakan yang namanya 5W dan 1H. Kemudian berita juga harus menarik. Harus menggunakan rumus. Yang pertama itu harus menggunakan judul. Jadi dalam berita itu kita harus menentukan judul terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian yang kedua menentukan lead. Yang ketiga harus menentukan tubuh berita. Yang keempat ada yang namanya harus menentukan ekor juga. Nah, selanjutnya mengenai artikel, yang dimana artikel adalah merupakan karya tulis selengkap, misalnya seperti laporan berita atau esai di majalah, surat kabar dan lain sebagainya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut KBBI. Nah, kemudian artikel juga adalah suatu bentuk karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa, teman-teman. Nah, ada juga jenis-jenis berita, yang dimana jenis-jenis berita ini dikumpulkan berdasarkan penulisnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan isinya. Yang dimana yang pertama itu berdasarkan penulisnya, yang dimana yang pertama itu ada artikel redaksi. Jadi artikel redaksi ini adalah artikel yang ditulis oleh redaktur atau tim editorial sebuah media. Jadi redaksi ini ditulis oleh redaktur atau tim dari sebuah media. Kemudian yang kedua ada artikel umum. Nah, artikel umum ini artikel yang ditulis oleh penulis biasa. Kemudian bukan hanya redaktur dan dapat berisi berbagai topik. Jadi cakupannya luas. Kemudian artikel berdasarkan fungsi. Nih, yang pertama artikel khusus. Artikel khusus yang ditulis untuk tujuan tertentu, seperti mempromosikan produk, mempromosikan jasa, terus memberikan informasi tentang
acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, itu artikel khusus, jadi punya tujuan tertentu. Kemudian ada artikel sponsor. Nah, artikel sponsor, artikel yang ditulis dan didanai oleh perusahaan tertentu. Semisal mau mengadakan suatu event jadi sebagai sponsor atau organisasi tertentu. Jadi seperti itu. Kemudian berdasarkan isi. Nah, yang dimana berdasarkan isi ini, artikel yang pertama itu ada artikel eksploratif, yang dimana artikel ini adalah artikel yang membahas mengenai topik yang belum banyak diketahui oleh orang banyak. Jadi artikel eksploratif ini artikel yang belum diketahui oleh orang banyak. Kemudian yang kedua ada artikel eksplanatif. Nah, artikel eksplanatif ini adalah artikel yang membahas mengenai topik dengan tujuan untuk menjelaskan atau memperjelas konsep atau juga fenomena tertentu yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada artikel deskriptif. Nah, artikel deskriptif ini adalah artikel yang membahas mengenai topik dengan tujuan untuk menggambarkan tempat, orang, atau kejadian yang sedang berlangsung. Kemudian ada artikel prediktif. Nah, artikel prediktif juga adalah artikel yang membahas mengenai topik dengan tujuan untuk memprediksikan atau juga meramalkan sesuatu, seperti meramalkan hujan, meramalkan cuaca, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada artikel preskriptif. Nah, artikel preskriptif. Nah, artikel ini artikel yang membahas mengenai topik dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran tentang apa yang harus dilakukan. Nah, itu artikel preskriptif. Nah, itu adalah jenis-jenis artikel. Nah, kemudian setelah membahas hal-hal itu, kami langsung berdiskusi mengenai tugas UAS, UTS dan UAS, yang dimana kami yang pertama itu harus membuat 5 kelompok dari 36 orang di kelas KPI A. Nah, kemudian tugas UTS-nya itu setiap kelompoknya itu harus membuat sebuah berita dan artikel, yang dimana berita dan artikel itu minimal 1 minggu satu berita, 1 artikel. Nah, kemudian ketika sudah membuat artikel dan berita tersebut, kita harus membuat yang namanya akun Instagram. Jadi si artikel dan berita itu akan diupload di Instagram. Dan di akhir itu harus ada harus ada 10 berita dan 10 artikel. Dan tugas UAS-nya itu kita harus membuat yang namanya artikel karya ilmiah yang terpublikasi Sinta 4, 5, dan 6. Nah, ketika ada yang terpublikasi dari artikel yang kita buat nih, minimal contohnya Sinta 5. Jadi si mahasiswa itu kelompok itu akan mendapat nilai A, teman-teman. Ketika tugas-tugas yang lainnya itu selesai, jadi akan dikasih nilai A oleh dosen kami. Nah, terus di akhir kami foto bersama. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Learning Journal berikutnya. Bye.